bahwa dalam politik itu berlaku ada gium, politik is an art possibility. Politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Ya. Maka kalau dilihat dari wacana Ganjar Prabowo itu, menurut saya ada 5 faktor determinan yang akan menjadi faktor yang memutuskan apakah duet itu mungkin terjadi atau tidak terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua faktor Pak Jokowi. Yang ketiga faktor Pak Prabowo. Kemudian yang keempat faktor Pak Ganjar Pranowo. Dan yang kelima adalah faktor ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Iya, kalau di Koalisi Indonesia Maju sudah pasti kan capresnya Pak Prabowo. Jadi PAN bergabung, Golkar bergabung, terakhir Demokrat dalam rangka mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Jadi belum ada bukti untuk meletakkan Pak Prabowo itu sebagai cawapres, belum ada. Dan kami selalu melakukan konsolidasi tadi malam di kantor DPP Golkar, saya juga ikut. Terus kami mematangkan untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Dan kalau mau jujur, Festival, Pak Prabowo ini kalau memang harus dua poros, mau dia dengan Anies apapun dengan Ganjar, head-to-headnya Pak Prabowo selalu menang. Kalau kita lihat memang isu ini kan bukan berdiri sendiri. Tadi Mas Baskara menjelaskan historinya ada. Kalau kita lihat di tanggal 10 Maret, pertemuan ketiga tokoh Pak Jokowi, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo itu sempat memang heboh sekali. Dalam konteks kemudian saat itu orang banyak berbicara mengenai Ganjar Prabowo dari sudut pemilih Mas Ganjar, dari pendukung Pak Prabowo berbicaranya Prabowo Ganjar gitu kan. Kenapa? Karena ada satu kesamaan tema memang. Kedua-duanya mengklaim sebagai penerus kebijakan Jokowi. Dan itu sampai sekarang masih jadi pro dan kontra. Tapi dua-duanya memang masuk dalam terminologi pembawa keberlanjutan Jokowi. TPN duet Ganjar Prabowo diputuskan Ketua Umum Parpol Koalisi dan Jokowi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Benny Ramdhani menegaskan bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 akan diputuskan oleh para ketua umum partai pengusung serta Presiden Joko Widodo. Termasuk kata Benny, perubahan formasi koalisi dengan menduetkan Ganjar dan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto. Untuk Wakil Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada para ketua umum partai. Ini yang saya sebut itu menjadi ranah para dewa-dewa, para ketua umum partai. Dan pasti juga Pak Presiden dilibatkan untuk menentukan siapa Wakil Presiden, termasuk diskursus yang terbaru. Apa terjadi perubahan formasi yang sekarang menjadi isu terhangat pasangan Ganjar Prabowo. Itu juga diserahkan kepada Ketua Umum dan Pak Jokowi juga terlibat. Benny memastikan Jokowi pasti terlibat dan dilibatkan dalam menentukan bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hal ini karena Jokowi merupakan bagian dari keluarga besar PDIP yang saat ini sudah bersama P3, Hanura dan Perindo dalam TPN Ganjar. Untuk itu kata Benny, isu Ganjar Prabowo pasti bakal dibahas oleh para ketua umum partai dan Jokowi. Kemungkinan menggabungkan poros Ganjar dan poros Prabowo itu juga akan diputuskan para ketua umum partai dan dengan Pak Jokowi pastinya. Keputusan para dewa ini pastinya melalui sebuah pembahasan yang tidak hanya level elit, tetapi juga memotret merekam apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Itu yang disebutkan atas restu bumi dan langit, jelas dia. Lebih lanjut, Benny mengatakan politik merupakan seni kemungkinan. Dengan demikian, semua peluang bisa saja terjadi sebelum masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Hanya saja, kata Benny, pihaknya sudah sepakat peluang pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 merupakan ranah para ketua umum partai, mulai dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono, Ketum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau Oso, dan Ketum Perindo Hari Tanu Sudibyo, serta melibatkan Presiden Jokowi. Itulah yang disebut seni kemungkinan, bisa saja terjadi dan bisa tidak. Ini kan situasi yang sangat dinamis menjelang masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres 19 Oktober hingga 25 Oktober. Apa yang dibicarakan oleh elit dan publik ini minimal kita ditawarkan sebuah gagasan baru atau kemungkinan yang menjadi diskursus yang ramai. Duet Ganjar Prabowo biarlah itu bergulir, kata Benny. Prabowo dan Ganjar sendiri sudah merespon soal peluang duet keduanya di Pilpres 2024. Prabowo tidak mengiyakan atau menolak isu tersebut.
Prabowo lebih menekankan persatuan dan kesatuan di Pilpres 2024. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan apapun terjadi, kita harus rukun, kita harus sejuk. Ujar Prabowo di GCC Jakarta Pusat Kamis 21 September. Prabowo akan menghormati siapapun yang diberikan mandat oleh rakyat, apalagi kata dia, rakyat menginginkan pemimpin yang damai. Siapapun yang dipilih mandat oleh rakyat kita hormati, ya kan, yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpin-pemimpin yang rukun dan damai, saya kira itu saja, tandas Prabowo. Sementara Ganjar Pranowo mengakui semua tokoh yang bakal berpasangan dengan dirinya memiliki jarak dan kesempatan yang sama, termasuk dengan Prabowo Subianto. Semua calon yang punya potensi berpasangan dengan saya sama jaraknya, ujar Ganjar seusai bertemu dengan para relawan di Geraha Pena 98 Jalan Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 21 September. Ganjar Pranowo sebelumnya sudah memberikan respon soal wacana duet dirinya dengan Prabowo di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, peluang duet tersebut bisa saja terjadi sebelum pendaftaran capres-capres ke KPU dibuka. Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi, ujar Ganjar kepada wartawan seusai menghadiri rapat tim pemenangan nasional atau TPN di Gedung High End Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 20 September. Diketahui, Prabowo Subianto sudah resmi diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Demokrat. Sementara Ganjar Pranowo sudah diusung oleh PDIP, P3, Partai Hanura, dan Perindo.